untuk percatok-catokan kita nih, percatok-catokan. Kenapa sih Nikita bisa nyabut ini apa namanya? Mencabut wan prestasinya? Seperti yang udah diumumin sama Bang Fahmi, ternyata untuk kasus perdatanya Nikita sudah dicabut wan prestasinya karena Nikita pengen bisa lebih fokus di pidana. Dan kalau menurut Mamski, nggak cuma itu aja sih. Dalam kasus perdata yang wan prestasi kan turut terlapornya kan instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan kasus ini. Ya kan? Dan itu menurut gue terlalu berat. Terlalu berat. Kalau melibatkan turut terlapor Kapolri, turut terlapor kejaksaan ya kalau nggak salah. Ada dua terlapor, ikut terlapor selain Reza Gladys kan. Menurut gue itu terlalu berat, say. Jadi bagus udah dicabut, itu bagus sih. Nih, yang ini kan. Tunggu mana. Proses pidananya ini sebentar lagi akan dalam proses mungkin putusan selah dalam waktu dekat, dan ini kita ingin lebih konsentrasi kepada perkara pidananya. Jadi saya konsentrasi kepada perkara pidananya, bukan konsentrasi di perkara perdatanya. Jadi karena memang betul yang dijadikan alasan karena perkara pidana itu adalah adanya sidang dengan para saksi dan sebagainya, maka kami diminta tadi pagi. Saya sebetulnya cuma karena setelah itu saya ada urusan pribadi, saya belum sempat menyampaikan kepada teman-teman media. Jadi itulah, jadi terhitung hari ini ada tanda terimanya juga. Terhitung hari ini gugatan wan prestasi perkara nomor 489 garing PJ3 garing 2025 garing PN Jakarta Selatan dinyatakan dicabut oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Seperti itu. Bahwa pidana dan perdata itu ada sebuah perbedaan. Jadi kalau perkara pidana itu di mana kita mencari dan ingin menemukan adanya sebuah kebenaran material, dan kita pasti terjadi tanya jawab dengan para saksi sehingga memerlukan konsentrasi yang lebih serius. Oleh karena itu begitu cabut yang perdatanya, kita harus kasih di pidananya. Jadi oleh karena itulah saya menyatakan menyetujui usulannya, dan langsung saya buatkan tadi pagi suratnya dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat aslinya insya Allah saya akan serahkan, aslinya sudah ada di pengadilan, nanti di dalam persidangan itu nanti pasti akan disampaikan lagi. Seperti itu. Ada dua hal yang harus kita pilih dong, salah satu, dan mana yang harus menjadi skala prioritas. Skala prioritas itu bagaimana kita melakukan pembelaan secara maksimal dalam perkara pidananya, karena di dalam perkara pidana itu terjadi di perkara pidananya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diberikan, maka saya berkirim surat secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada majelis hakim ini secara resmi. Pada majelis hakim pada intinya menyatakan adanya
Belum. Saksi di mana yang menjadi tergugat. Nah ini dengerin. Tergugat 1 RG, tergugat 2 AM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tergugat 1, Tergugat 1 Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dengerin. Jaksa Agung turut tergugat 2, dan Budi Parama Prisesa turut tergugat 3 dengan syarat Apa? yang menjadi tergugat. Tergugat 1 RG, tergugat 2 AM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia turut Kepala tergugat 1, Kepolisian. Jaksa Agung turut tergugat 2. Jaksa Agung turut tergugat 2. Kepala Polola sama Kepala Jagung. Ya kan? Polola sama Jagung. Bagus emang udah cabut aja. Jadi kan nggak ada masalah dong sama beliau-beliau yang terhormat. Bisa lebih objektif dong melihat nanti di pidananya. Ya kan? Karena kan sebenarnya kan ini yang ribet-ribet ini kan hanya oknum-oknumnya aja. Pasti kepala-kepala pada nggak ngerti nih. Nggak ikut campur, nggak tahu. Di perdata kan digugat. Kaget mungkin ya perkiraan gua. Mungkin. Kaget dong, kok gue dibawa-bawa sih kayak gitu. Gitu ya, kalau mikirnya sih kayaknya sih begitu. Ini hanya feelingnya seorang Mamski Emma Waroka ya. Karena tergugatnya juga jabatan yang tertinggi gitu ya. Itu kayak apaan nih gitu loh. Kalau Mamski plus memang harus ada konsentrasi full di pidananya. Karena nanti yang akan berhadapan face to face, hai sepil itu, hai Gigi, ya, iya emang iya, kan tergugat satunya si RG, AM, lekongnya dia, tergugat ininya ada kepala Polola sama kepala Jagung, ya kan, bener nggak? Kalau udah dicabut kan bebas tuh. Mereka juga jadi nggak gerah dong. Itu kalau menurut gue. Kayak kok gue apaan sih, urusan apaan sih? Itu kan karena di bawah itu oknum-oknum doang nih. Oknum-oknum nih yang pada 368 lah. Ternyata enggak 368. Tiba-tiba ganti 369. Kayak gitu loh, Bo. Tapi karena di perdata ada yang tergugatnya yang kepala ini, pasti rasanya juga apa-apaan sih kayak gitu loh. Jadi kalau udah dilepas, gua rasa udah yang maaf ya Pak gitu kan, udah nggak ada kita ngalah nih, si Niki ngalah gitu ya, biar aja dicabut wan prestasinya. Toh kayaknya udah Tinta Adinda Dutana ya. Udin kelihatan. Plus nggak datang pula kayak dimain-mainin kan. Karena dianggapnya sebelah mata. Perdata doang bodo amat, ya nggak? Nggak ada yang datang kan? Nggak ada yang nongol. Nggak ada yang nongol. Gitu. Gitu say. Kalau itu yang Mamski lihat ya, yang Mamski lihat seperti itu. Bagus kok dibatalkan. Bagus dibatalkan untuk yang perdata. Karena ada nyangkut turut tergugatnya itu 2 kepala-kepala. Penting. Polola Jagung, udah. Ya, Polola Jagung ya udah. Sekarang udah nggak ada toh, nggak tergugat, iya kan? Urusinya pidana aja. Iya, mending begitu, say. Mending begitu. Karena yang turut tergugatnya kan orang-orang gede. Ya kali yang bawahnya bikin kocar-kacir 368 lah, ganti 369 lah. Terus di perdata
turut tergugat tiba-tiba kepala-kepalanya. Bingung juga kali, mereka juga kayak apaan sih kayak gitu mungkin ya. This is what my simple logikanya aja gitu. Dan pastinya capek juga buat Niki dan Mail untuk menghadapi 2 perkara sekaligus. Ditambah sudah hampir memasuki pembacaan itu ya oleh hakim 2 hari lagi, hari Kamis. Sepertinya feeling aku hakim menolak eksepsi. Feeling aku. Kenapa menolak? Karena hakim pengen memutuskannya setelah mendengarkan dari 2 belah pihak. Kayaknya begitu. Karena gini guys, logikanya ya. Oke, Niki sudah mengajukan keberatan di eksepsinya seminggu yang 2 minggu yang lalu. Bang Fahmi juga udah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau langsung diterima, udah bebas nih, emang enak, bebas langsung. Tapi perkara skincare ini gimana? Si barang-barang ini gimana? Harus sampai dikeluarkanlah dia yang sudah melaporkan itu, dimajukan ke depan meja hakim untuk sama-sama kita rakyat, masyarakat luas melihat barang apa yang lo jual selama ini kepada kita. Barang apa yang kalian sudah lempar ke pasaran. Barang apa itu? Gak cuma Mamski, pasti Pak Hakim juga pengen lihat dan dengar langsung dari mulut pelapor, yaitu Reza Gladys, yang udah hampir 8 minggu kita tunggu-tunggu. 8 kali, bukan 8 minggu, 8 kali sidang ini tidak hadir. Kita pengen sekali lihat, dengar langsung pembelaanmu terhadap produk-produkmu. Siap-siap, Doktif juga harus bantu Niki. Apa yang terjadi, abaikan. Tapi Doktif harus lebih mendahulukan kebenaran perjuangan Doktif. Dalam kasus Niki, ada yang kita perjuangkan, yaitu barang-barang overclaim dan overprice ini harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi harus bantu untuk mengkonfirmasi. Karena pasti sana akan bilang ini barang bagus, ini barang bla 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 bla. Bagus dicabut One Prestasi, jadi nggak ribet, Bo. Di One Prestasi itu perdata doang, inget, is only perdata. Oke, ada tuntutan 100M. Duitnya udah gue rasa udah acak-adul. Gue dapat info banyak banget yang dipecat-pecatin udahlah. Gue udah tahu kondisi dalam perusahaannya seperti apa. I know. Ya, gue tahu banget. Sangat paham dan sangat mengerti sekali. Sudah kocar-kacir. Di pihak SS hancur total, di pihak DRG hancur total bisnisnya. Sangat hancur total. Kenapa? Ya perbuatannya sendiri. Tinggal tanggung jawab ya. Apa yang kalian omongin, apa yang kalian narasikan, apa yang kalian laporkan, harus tanggung jawab ya. Kita rakyat pengen lihat produk kamu kayak gimana sih. Kita pengen lihat. Kayak apa sih? Ya boleh dong. Masyarakat memantau, mengawal, boleh dong. Iya kan? Itu. Dan hari itu, hari RG datang untuk menyatakan dan menjelaskan di depan kita semua, di depan hakim, jaksa itu yang sangat dinanti-nantikan oleh kita. Karena disitulah nanti akan tampak kebenaran yang sejatinya. Dia bicara, Niki bicara.
Iya. Ya kan? Bakal ribut besar, udah pasti, Bo. Ditambah Doktif dateng. Doktif dateng, kan semuanya udah ada bukti-buktinya. Saya valid. Buktinya valid, barang itu tidak layak dijual, tidak boleh melanggar peraturan. Valid. Mana boleh sih, Bo, lu jualan di luar dari klinik, di luar dari praktek dokter yang untuk melakukan, tahu kan lo, bikin ini nih kayak itu tuh, yang tajam-tajam itu, nggak boleh itu. Mana boleh itu, say. Dan ada banyak bukti yang lainnya ya, overclaim. Baru kemarin, Doktif udah review lagi produknya dia juga, overclaim lagi. Udah deh, itu coret banget produk-produknya, coret, Bo. Oh nggak bisa, harus datang. Harus datang, apalagi pidana kan dia yang ngelapor. Harus datang itu. Nih kita tanya Mr. Genius ya, coy. Harus datang, cuy. Wajib datang. Aduh, bibir gua kok kering sih. Mau tahu kenapa harus datang?